adik-adik. Selamat datang kembali di kebaktian online GPI Sidang Paulus. Kembali lagi dengan Santa. Di minggu ini Santa berharap adik-adik masih dalam penjagaan Tuhan Yesus, tetap bersukacita, sehat dan ceria maupun di rumah. Nah, ibadah kita hari ini kita masih akan belajar hal tentang percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus tentang apa ya? Yuk sama-sama belajar. Tapi sebelum itu siapkan catatan dan Alkitabmu ya. Mari kita mulai ibadah kita bersama-sama. Hari ini Santa ingin mengumumkan beberapa pengumuman untuk adik-adik. Yang pertama, apabila adik-adik ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa mengumpulkannya di kotak yang ada di rumah. Lalu saat kita kembali beribadah, adik-adik bisa memberikannya kepada gereja. Yang kedua, kita masih belum ada ibadah untuk minggu depan di gereja. Jadi tetap stay tune di ibadah online GPI Sidang Paulus ya. Jangan lupa follow YouTube-nya dan subscribe YouTube-nya. Jangan lupa follow Facebook dan juga follow Instagram @soyun. Nah, adik-adik, pengumuman yang terakhir adalah Santa mau memberitahukan bahwa kita tidak ada ibadah Natal di gereja. Tapi tanggal 24 akan ada Santa-Santa yang datang ke rumah kalian untuk memberikan hadiah. Jadi tunggu di rumah ya, dan mereka akan mendoakan kalian. Nah, untuk tanggal 25, adik-adik akan mengikuti ibadah online di GPI Sidang Paulus YouTube. Jadi jangan lupa nonton ibadah online bersama-sama dengan keluarga sambil mengikuti kebaktiannya ya. Asik! Kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan kesehatan dan sukacita kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai kebaktian kami. Tuhan tolong supaya kebaktian ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan pujian kami sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, jagai dari awal hingga akhir kebaktian kami. Hanya di dalam nama
melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ku kan tetap memegang janjimu. Adik, selamat datang kembali di Kebaktian Online GPI Sidang Paulus bersama dengan Kak Jen. Di minggu kedua bulan Desember ini kita masih belajar firman Tuhan dengan tema percaya. Masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Percaya kepada Tuhan yang berkuasa, yang menciptakan alam semesta dan menyiapkan masa depan kita. Tuhan itu besar loh adik-adik. Di minggu ini kita akan belajar tentang percaya kepada Tuhan yang adil. Yang adil maksudnya apa sih Kak? Oke, Kakak kasih contoh ya. Misalnya seperti ini, suatu hari Mama membawakan kue untuk satu keluarga. Lalu Mama memotong kue-kue itu. Mungkin ada yang potongannya lebih besar, ada potongan yang lebih kecil. Apakah itu disebut dengan adil? Menurut adik-adik gimana? Ayo coba pikirkan. Kalau misalnya kakak atau adik kita lebih besar potongan kuenya daripada kita, apakah kalian merasa mama kita tidak adil kepada kita? Yuk kita belajar apa itu adil dan Allah itu adil. Kita buka ya di firman Tuhan Mazmur 11 ayat 7. Ayo dibuka Alkitabnya, dibuka catatannya,
dan dibuka di kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu ada di Perjanjian Lama ya adik-adik, Mazmur 11 ayat 7. Kajian bacakan ya. Tuhan adalah adil. Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Kajian ulangi ya. Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Nah, adik-adik, banyak orang yang percaya bahwa Allah itu adil. Dan memang betul, seperti firman Tuhan berkata, Allah itu memang adil. Di saat orang mengalami musibah atau kemalangan, seperti orang-orang yang terkena bencana atau mengalami badai dalam kehidupannya, mungkin mereka merasa bahwa Tuhan tidak adil dalam kehidupan mereka. Atau misal seperti ini deh, ada orang kaya dan ada orang miskin, atau ada yang cantik, ada orang yang nggak begitu cantik, ada orang yang pintar, ada yang nggak begitu pintar. Lalu manusia akan berpikir kalau Tuhan tidak adil. Tapi kenapa coba manusia bisa berpikir seperti itu? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Maka dari itu manusia bisa berpikir seperti itu. Nah, adik-adik, ketika itu iblis mempengaruhi kita supaya kita berpikir bahwa Tuhan tidak adil. Nah, ingat, adik-adik harus percaya dan beriman bahwa rencana Tuhan dan pekerjaan Tuhan itu gak selesai saat itu juga. Tuhan memiliki rencana untuk masa depan kita. Tuhan memiliki rancangan untuk masa depan kita. Jadi jangan pernah berkata bahwa Tuhan tidak adil. Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik untuk hidup kita. Nah, adik-adik, ingat gak? Tuhan itu adalah Tuhan yang besar. Seperti di minggu kemarin kita belajar, kita harus percaya bahwa Allah itu berkuasa dalam kehidupan kita. Apabila ada yang terjadi dalam kehidupan kita, kita jangan langsung mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Allah itu selalu adil, seperti Mazmur 11 ayat 7. Allah itu adil dan ia mengasihi keadilan. Gimana cara Tuhan bisa adil? Hanya Tuhan yang tahu. Tuhan yang merencanakan kehidupan kita, Tuhan juga akan yang membuat kehidupan kita selalu penuh sukacita di dalamnya. Nah, adik-adik, ingat satu hal yang paling penting. Setiap perbuatan yang kita pilih pasti ada akibatnya. Contoh, perbuatannya misalnya kita rajin belajar. Akibatnya adalah kita mendapat juara 1. Akibat itu tidak selalu negatif loh adik-adik, bisa positif juga. Tapi ingat, perbuatannya harus positif. Nah, adik-adik, lakukan perbuatan yang positif supaya kita memiliki akibat yang positif juga dan kita merasakan keadilan yang Tuhan siapkan untuk kehidupan kita. Maka dari itu, sekali lagi, jangan pernah katakan kalau Tuhan tidak adil ya, tapi kita harus siapkan diri kita, lakukan perbuatan-perbuatan yang baik supaya akibat atau hasil yang baik boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan setiap perbuatan yang kita lakukan, kita harus mengandalkan Tuhan. Jadi keadilan dari Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik semakin percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil, kakak sih semakin semangat nih percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Minggu depan kita akan belajar hal yang lainnya loh adik-adik. Dan minggu depan juga ada hal yang menarik. Jangan sampai lupa ya, ikuti kebaktian online GPI Sidang Paulus minggu depan. Terima kasih sudah mengikuti firman Tuhan minggu ini. Sampai jumpa lagi. Dadah. Kasih kajian untuk firman-Nya. Nah, sekarang Santa akan menutup dengan berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kajian berikan hari ini. Kami mau terus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. Maupun hidup kami kadang merasa bahwa tidak adil, tapi kami mau terus percaya Tuhan selalu melakukan yang adil dan Tuhan selalu mengasihi kami. Dan Tuhan yang menjaga setiap perbuatan yang kami lakukan supaya setiap hasil dari perbuatan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, Engkau juga yang jagai Tuhan. Kami di rumah kami masing-masing, jauhkan
nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk ibadah minggu ini. Amin. Oke adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah online minggu ini. Terus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. Nah, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa jaga jarak, jaga kesehatan, dan tetap ceria. Sampai ketemu lagi.